nikmatnya hidayah, nikmatnya berada dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semakin hari ketaatan kita semakin bertambah dan berbagai amal soleh ya semakin kita bertambah nih. Udah mau hari keberapa, Bu? Udah mau berpindah ya di 10 hari yang kedua. Nah, mudah-mudahan kita semakin hari di bulan Ramadan ya, bahwa 1 detik di bulan Ramadan itu begitu berharga. 1 detik 1 menit di setiap waktunya, setiap helaan nafas kita yang saum, doanya pasti diijabah. Perbanyak doa, kemudian berbagai hal ya sudah kita bahas dalam kajian Ramadan. Dan untuk lebih memantapkan kita ya, lebih semangat lagi dalam melakukan berbagai ketaatan kepada Allah, kita pun akan sama-sama mempelajari hari ini berbagai amalan yang terlihat sepele tetapi begitu besar pahalanya ya. Nah, insyaallah akan saya share screen kan. Nah, ini kemarin ya sudah kita bahas beberapa, mungkin sekilas saya ulang sedikit bahwa berbagai hal ya, amalan ringan tetapi luar biasa pahalanya, dimulai dari bagaimana kita memperbagus wudhu ya, yuhsinu wudhu'ah, memperbagus wudhu, kemudian setelah wudhu lakukan 2 rakaat ya, yusolli rakaatain, yaitu salat sunnah syukrul wudhu yang pahalanya itu wajabat lahul jannah ya, mendapatkan balasan surga. Kemudian setelah wudhu kita berdoa, maka pahalanya futihat lahu abwabul jannah, dibukakan pintu surga yang 8 itu dan kita bebas masuk dari pintu mana saja. Nah, kemudian sholat berjamaah juga ya, dengan di sini 25 derajat, di riwayat lain 27 derajat ya. Nah, bahwa setiap langkah ketika kita berjamaah ya ke masjid, setiap langkah itu Allah mengangkat derajat dan menghapus dosa-dosa. Nah, ini juga Allah terus mendoakan ya, sambil menunggu orang lain datang ke masjid, kita sudah ada di masjid, malaikat terus mendoakan Allahumma gfir lahu, Allahumma arhamhu ma lam yuhdits. Nah, terus didoakan oleh malaikat. Kemudian kemarin juga nah sholat Jumat ya, bahwa dengan sholat Jumat apabila dalam setiap ayunan juga sama ya, pahalanya luar biasa. Nah, kemudian banyak lagi. Nah, ini juga ya, banyak sujud ya, memperbanyak sujud kepada Allah. Nah, ini juga Allah akan meninggikan derajat kita ya, dengan memperbanyak sujud kepada Allah, Allah tinggikan derajat, kemudian dihapus dosa. Nah, ini sholat jenazah sudah kita bahas kemarin, pahalanya itu adalah bagi yang menyaksikan saja dan hanya sampai menyolatkan, maka baginya 1 qiraat ya, 1 qiraat itu sebesar gunung Uhud. Sampai menguburkan, maka baginya 2 qiraat ya, 2 qiraat itu ya seperti 2 gunung Uhud ya. Nah, sudah dijelaskan. Kemudian semangat saum kita, bahwa ini tidak terbatas ya, sangat unlimited pahala saum. Kalau yang lain-lain Allah lipatkan ya, ada yang 10 kali lipat, ada 700 kali lipat. Kalau saum itu lebih dari itu ya, hanya Allah yang tahu pahala saum itu seperti apa. Nah, luar biasa sekali. Kemudian sudah kita bahas juga, nah ini saum ya, saum ayyamul bid, kemudian dari Ramadan ke Ramadan, hari Arafah. Nah, itu merupakan saum-saum yang yukaffiros sanah ya, dihapus dosa dari setahun sebelum dan setahun setelahnya. Kemudian Asyura ya, dengan Asyura dihapus dosa setahun sebelumnya gitu ya. Betapa banyak sekali amalan ringan namun pahalanya sangat luar biasa. Nah, kemudian untuk hari ini kita akan menambah ya, ini kemarin sampai umroh haji ya,
sampai satu lagi ya, umroh haji kemarin, bahwa al umroh ila umroh kafarah, bahwa dari umroh ke umroh itu penghapus dosa ya, kifarat dari dosa kita. Kemudian apalagi menjadi hajjul mabrur ya, menjadi haji mabrur, laisa lahu jazaun ilal jannah, tidak ada pahala balasan bagi yang haji mabrur itu kecuali surga balasannya. Nah, mudah-mudahan kita ditakdirkan oleh Allah ya untuk dimampukan melaksanakan rukun Islam ya, yang kelima, puncak dari rukun ya, rukun Islam. Nah, mudah-mudahan Allah mampukan kita semua untuk melakukan haji, untuk melakukan umroh. Nah, di saat Ramadan ini berbagai keinginan kita curahkan ya, kita langitkan sama Allah, dimampukan, kita dipanggil, salah satu orang yang dipanggil oleh Allah ya untuk menunaikan puncak dari rukun Islam itu. Kemudian selanjutnya, nah kemarin sampai sini ya. Nah, kita akan lanjutkan bahwa di antara amalan ringan yang pahalanya luar biasa. Nah, di sini di antaranya bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memotivasi kita untuk membangun masjid ya, menyumbang gitu ke masjid gitu. Nah, di sini dari Ubaidillah ya Al-Khawli, bahwa beliau pernah mendengar Utsman bin Affan berkata ya, ketika orang-orang sedang memperbincangkannya, yaitu ketika Masjid Rasulullah dipugar lagi. Nah, bahwa kata beliau, sesungguhnya kalian sudah berlebih-lebihan, karena aku pernah mendengar Rasulullah bersabda ya, man bana masjidan, barang siapa yang membangun masjid, qala Bukairun, berkata ya, Bukair berkata. Jadi alasan Utsman bahwa yang dimaksud dengan ucapannya ini adalah menambah bangunan masjid ya, tapi nilainya dianggap sama dengan membangun masjid dari pertama gitu. Jadi qala, bahwa man bana masjid, dan barang siapa yang membangun masjid, qala Bukair berkata, hasibtu annahu qala yabtaghi bihi wajhallah, aku mengira bahwa beliau berkata membangun masjid karena mencari ridha Allah ya, membangun masjidnya kata kuncinya yabtaghi bihi wajhallah, karena mencari ridha Allah, banallahu lahu mithlahu fil jannah, maka Allah akan membangun yang serupa dengan masjid di surga nanti. Nah, pokoknya semampu kita ya. Misalnya ketika ada yang membangun masjid atau memugar masjid ya, walaupun kita misalnya hanya punya uang 1 sak untuk membangun itu ya, walaupun kita hanya punya uang 50.000 atau 10.000 atau berapapun, yang terpenting ya bataghi bihi wajhallah, berharap ridho Allah, maka kita harus semangat, termotivasi dalam membangun masjid atau memugar masjid ya. Nah, itu karena pahalanya luar biasa. Banallahu lahu mithlahu fil jannah, Allah akan membangunkan rumah yang semisal dengan itu di surga. Nah, di sini ya bahwa di sini ada syarahnya, membangun yang serupa dengan masjid itu di surga. Nah, ini boleh jadi penyerupaan ini dalam bentuk dan ukurannya gitu ya, maksudnya itu dalam bentuknya dan ukurannya. Nah, tetapi yang lebih layak dari kemungkinan ini adalah adanya berbagai tambahan. Jadi boleh jadi penyerupaan itu dalam masalah nama meskipun ukurannya nggak sama. Nah, di sini hadis dari Abu Umamah ya, bahwa beliau juga sangat memotivasi kita harus betul-betul terpaut hati kita dengan masjid ya, terpaut hati kita dengan masjid. Nah, di sini misalnya man ghada ilal masjid, barang siapa yang pergi ke masjid, la yuridu, dia tidak menghendaki, tidak menginginkan, illa ayyata'alam khairan, kecuali datang ke masjid itu ingin mempelajari kebaikan, au ya'lamahu, atau mengajarkan kebaikan, kana lahu ka ajri hajin taman hijjatahu. Jadi maka baginya pahala seperti orang yang melaksanakan haji, haji yang taman, haji yang sempurna gitu, yang komplit gitu. Jadi barang siapa yang kita ke masjid, kemudian kita berharap ingin mempelajari kebaikan ya di masjid itu, atau ingin mengajarkan kebaikan,
maka bagi orang tersebut pahalanya itu seperti orang yang melaksanakan haji secara komplit hajinya gitu ya. Ka'ajri hajin taman hijatahu. Nah, kemudian dari Abi Hurairah ya, bahwa dia mendengar ya, Abu Hurairah mendengar Rasulullah bersabda bahwa salatun fi masjidi hadza afdal min alfi salatin fi masiwahu ilal masjidil haram. Kata Nabi ya, salatun fi masjidi, salat di masjidku, hadza afdal, ini lebih utama, min alfi salatin, daripada 1000 salat, fi masiwahu, di masjid lainnya, ilal masjidil haram, kecuali masjidil haram itu pahalanya 2000, sama dengan 2000 di yang lain gitu ya. Kalau di Masjid Nabawi 1000 gitu pahalanya, kalau di Masjidil Haram 2000 ya. Nah, makanya ini mudah-mudahan tadi kita dipanggil oleh Allah ya, untuk dimudahkan jalannya untuk bisa sholat di masjidnya Rasulullah, kemudian di Masjidil Haram gitu ya. Nah, kemudian bahwa maksudnya adalah dalam hal ini pahalanya ya, dengan kata lain bahwa sholat di Masjid Nabawi itu pahalanya memiliki 1000 pahala. Kalau tadi di Masjidil Haram 2000 pahala gitu ya, daripada sholat di masjid selain Nabawi, di Masjid Nabawi misalnya kayak kita di masjid kita ya di Indonesia. Nah, maka pahalanya itu kalau di Masjid Nabawi mas 1000 pahala, kalau kita sama dengan satu ya. Kalau di Masjid Haram itu sama dengan 2000 pahala. Nah, ini juga ada salah satu keutamaan Masjid Quba ya. Masjid Quba itu adalah masjid yang pertama kali dibangun oleh Nabi saat Nabi tiba di Madinah. Hal yang pertama Rasulullah lakukan itu di Madinah adalah membangun masjid ya. Ketika pertama Rasul menginjakan di Yasrib itu, maka yang pertama dilakukan adalah membangun masjid. Karena masjid itu adalah pusat peradaban. Jadi pada zaman Nabi itu segala sesuatu ya, rapat apapun gitu ya, dilakukan di masjid, bahwa dari masjid itu bisa memunculkan berbagai peradaban yang luar biasa. Nah, bahwa kata Rasul ya, dari Usaid bin Hudair al-Ansari, bahwa sholatun fi masjidi Quba ka umrah. Nah, kalau ini keutamaan Masjid Quba ya. Nah, mudah-mudahan kita pun berdoa sama Allah ya di bulan Ramadan ini, karena setiap doa dari orang yang saum itu mustajab. Nah, kita langitkan doa ya, mudah-mudahan kita pun ditakdirkan Allah untuk bisa menghadiri ya, nanti melakukan sholat di Masjid Quba. Nah, sholatun fi masjidi Quba ka umrah. Sholat di Masjid Quba itu seperti ya, serupa dengan umroh. Nah, ini keistimewaan Masjid Quba, diantaranya disamakan dengan seperti itu. Kemudian diantaranya lagi dari Sahal bin Hanif bahwa Rasulullah bersabda, man tatahharo, barang siapa yang bersuci, fi baitihi, di rumahnya, summa ata masjida Quba, kemudian mendatangi Masjid Quba, fa shalla fihi, kemudian sholat di Masjid Quba, fa shalla fihi sholatan kana lahu ka ajri umratin, maka baginya serupa dengan pahala umroh. Nah, ini ya dipertegas lagi di hadis lainnya bahwa Abdullah bin Dinar menyampaikan bahwa dia pernah mendengar Abdullah bin Umar ya, atau Ibnu Umar berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terbiasa mendatangi Masjid Quba ya, baik berjalan ataupun menunggang kendaraan. Jadi dalam riwayat lain disebutkan beliau itu biasa mendatangi Masjid Quba setiap hari Sabtu. Nah, setiap hari Sabtu ngehajakan gitu ya Rasulullah ke Masjid Quba. Nah, Ibnu Umar juga berkata bahwa aku pernah melihat Nabi mendatanginya ya, Masjid Quba setiap hari Sabtu. Ini hadis riwayat Muslim ya, dalam Sahih Muslim. Nah, kemudian apalagi nih amalan ringan yang pahalanya luar biasa selain tadi ya, dari mulai menyempurnakan wudhu, kemudian tadi ya ada umroh, kemudian membangun masjid, kemudian sholat syukrul wudhu dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah zikir dan doa. Nah, ini juga ya di bulan Ramadan, zikir dan doa itu kita
perkuat, kita betul-betul seriuskan lagi ya. Setiap detik di bulan Ramadan itu begitu berharga, jangan sampai terlewat dari zikir dan doa ya di bulan Ramadan. Ini dari Ibnu Abbas, dari Juwairiyah, bahwa Rasulullah ya keluar dari rumahnya ya, dari rumah Juwairiyah pada pagi hari ketika hendak sholat subuh. Nah, kemudian sedangkan Juwairiyah berada di tempat sholatnya. Jadi Juwairiyah sedang berada di tempat sholatnya ya. Nah, kemudian beliau kembali pada waktu duha. Itu kan lama kan? Jadi di sini Rasulullah keluar dari rumah Juwairiyah ya pada pagi hari ketika mau sholat subuh. Nah, dan Juwairiyah masih ada di tempat sholatnya. Nah, kemudian Rasulullah kan ceritanya udah pulang ya. Kemudian kembali lagi ya di waktu duha. Rasulullah dan Juwairiyah masih tetap pada tempat posisi semula ya, yaitu di tempat sholatnya. Nah, kemudian Rasulullah berkata ya kepada Juwairiyah, mazilti alal hal allati faraktuka alaiha. Nah, apakah kamu masih pada tempat yang tadi ya kita berpisah tadi gitu ya. Jadi maksudnya nih, apakah engkau masih seperti keadaan ketika kutinggalkan untuk sholat gitu ya. Masih gitu posisinya dari tadi, kata Nabi ya, masih gitu sebelum aku tinggalkan untuk sholat. Qolat, kemudian Juwairiyah ya, beliau Juwairiyah menjawab ya, kan Juwairiyah ya, ini perempuan. Qolat, kemudian Juwairiyah menjawab, na'am. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laqad qultu ba'daki raba'a kalimat thalatha marrat law zinat bima qulti mundul yaum lawazanat hunna. Nah, jadi maksudnya, nah kata Rasul ya, bahwa sungguh aku akan menyampaikan, kata Nabi akan mengatakan, ada 4 ucapan ketika dibaca ya sebanyak 3 kali. Nah, kalau ditimbang dengan apa yang engkau ucapkan sejak hari ini ya, dari tadi subuh sampai duha, nah niscaya ucapan-ucapan itu akan seimbang berat timbangannya. Nah, jadi maksudnya seperti itu. Jadi laqad qulti ba'daki, kalau engkau mengatakan ya roba kalimat ya, ada 4 kalimat. Nih, 3 kali ya, di 4 kali 3 kali ketika uzinat ditimbang ya, bimakulti mundul yaum, dari apa yang engkau ucapkan ya tadi, mungkin dia berzikir apa gitu ya, nah dibanding dengan 4 kalimat yang akan Nabi ajarkan itu, maka lawazanat hunna. Nah, kata Nabi bahwa niscaya ucapan itu akan seimbang berat timbangannya gitu ya, dengan waktu yang singkat. Yaitu apa gitu ya. Nah, ini subhanallah wa bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsyih wa midada kalimati. Nah, ini mungkin sering kita baca ya di doa maksurat kita ya, setiap azkar pagi dan sore. Nah, ini biasanya suka dibaca nih di bukunya, misalnya kayak Maksurat Hasan Al-Banna ya, kalau kita punya buku maksuratnya, ini sering dibaca di setiap pagi dan sore. Ini pahalanya luar biasa ya, kalau kita membaca hanya dengan 3 kali saja ya, bahwa empat ucapan ini kan subhanallah wa bihamdi 1 ya, adada khalqi 2, waridha nafsi wa zinata arsyih wa midada kalimati. Nah, kalimah-kalimah ini ketika diucapkan sebanyak 3 kali ya, kalau ditimbang, maka dibanding dengan yang Juwairiyah baca dari subuh sampai duha itu, nah akan seimbang berat timbangannya gitu, saking luar biasa kalimah-kalimah ini ya. Subhanallah wa bihamdi, maha suci Allah dengan segala pujinya ya, kita bertahmid ya, memahasucikan, bertasbih, bertahmid adada khalqi ya. Jadi subhanallah wa bihamdi, maha suci Allah dengan segala pujinya, adada khalqi dengan berat jumlah ciptaannya, wa ridha nafsih dan dengan keridhaan dirinya, wa zinata arsyih dan hiasan arasnya,
wa midada kalimati, dan tinta firman-firmannya. Nah, ini luar biasa sekali ya kalau kita dimudahkan oleh Allah untuk membaca kalimah-kalimah ini ya. Kalimah yang sangat ringan tapi pahalanya berat ya. Subhanallah wa bihamdi adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arsyih wa midada kalimati. Nah, sangat luar biasa sekali ya di antara keistimewaan zikir tadi. Nah, kemudian di riwayat yang lain bahwa subhanallah adada khalqi, subhanallah ridha nafsi, subhanallah zinata arsy, subhanallah midada kalimati ya, dengan redaksi sedikit berbeda, tetapi yang populer yang tadi ya, kita sudah terbiasa subhanallah bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsy wa midada kalimati. Kalau ini ada riwayat lain bisa ya dengan riwayat Muslim, subhanallahnya berulang-ulang. Subhanallah adada khalqi, subhanallah ridha nafsi, subhanallah zinata arsy, subhanallah midada kalimati. Nah, ini. Kemudian ada lagi nih misalnya ya yang harus kita sering baca nih zikirnya, khallatani. Ini kalau ini dari Abdullah bin Amr ya. Abdullah bin Amr dia berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa ada khallatani la yuhsihuma la yuhsihuha, astagfirullah, khallatani la yuhsihuma rajulun muslim dakhalal jannah. Nah, ada dua ya, ada dua kalimat ya yang tidaklah membiasakan seorang muslim dengan dua itu kecuali dia pasti masuk surga. Dan ini luar biasa ya, ala wahuma yasir, dan itu mudah gitu, mudah untuk dilakukan, mudah untuk diucapkan. Wa may ya'mal bihi ma qalil, tetapi yang bisa mengamalkannya hanya sedikit. Nah, kata Nabi, dengan dua ini ya, dua hal yang dibiasakan seseorang pasti masuk surga, dan mudah ya, ala wa huma yasir, keduanya itu sangat mudah diucapkan gitu ya. Wa may ya'mal bihi ma ya, untuk diamalkan itu sangat mudah, tetapi qalilun gitu ya, orang yang mampu mengamalkannya itu hanya sedikit gitu. Nah, yaitu apa? Nah, ini yusabbihullah fi duburi kulli shalah, bertasbih sama Allah ya di setiap selesai sholat, asyran 10 kali saja tuh. Subhanallah 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 ya, hanya 10 kali. Wa yahmaduhu asyran, dan selain bertasbih, kedua adalah bertahmid, alhamdulillah 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 ya 10 kali ya, asyran. Wa yukabbiruhu asyran, dan bertakbir selama asyran 10 kali. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar gitu ya. Kemudian qala fa ana ra'aitu Rasulullah yaqiduha biyadihi. Maka kata beliau ya tadi, siapa riwayatnya itu, kata Abdullah bin Amr ya, dan aku lihat Rasulullah ya mempraktekannya itu dengan tangannya. Nah, beliau ya dengan tangannya, nah seperti ini ya 10 kali. Maka di sini ya, fatilka khamsuna wa mi'ah bil lisan yaqiduha biyadi. Qala fatilka khamsuna wa mi'ah bil lisan wa alfun wa khamsu mi'ah fil mizan. Wa idza akhadta sama ketika mau tidur juga ya. Wa idza akhadta mudja'aka tusabbihuhu wa tukabbiruhu wa tahmaduhu mi'ah. Fatilka mi'atu bil lisan wa alfun fil mizan. Tuh. Jadi di lisan itu hanya 100 ya, tetapi di timbangan itu bisa menjadi 1000. Ketika ditimbang menjadi 1000. Fa ayyukum ya'malu fil yaum wal lailah alfaini wa khamsumi'ah sayyi'ah. Maka siapa di antara kalian gitu ya yang dalam sehari semalam itu melakukan dosa ya 2500 kali gitu. Qalu wa kaifa la yuhsihuma. Nah, jadi bagaimana mungkin ya kita tidak mengamalkan tadi ya, yang sesuatu yang ringan bisa menghapus dosa kita yang banyak gitu ya. Nah, di sini bahwa tapi memang setan ya, kata hadis ini kan, ya'ti ahadakum asyaiton wa huwa fi sholati. Memang setan datang ya ketika kita selesai sholat itu, fayaqulu uzkur kadza wa kadza, uzkur kadza.
kita seringkali setelah sholat itu ingat ini ingat itu gitu ya, ingat ini belum selesai nih, ingat, jadi kayak tergesa-gesa gitu ya, hatta yantakila, sampai kita tidak mengamalkan hal yang mudah itu gitu. Fala'allahu la yaf'alu, ya sampai kita nggak melakukannya. Wa ya'tihi wa huwa fi madjihi, sama mau tidur juga setan tadi ingat ini ingat itu gitu ya. Fala yazalu ya, bahwa sehingga fala yazalu yunawimuhu hatta yanam, sampai tidur yang nggak keburu gitu ya. Itu memang sudah programnya setan, bahwa dalam hadis ini pokoknya ada 2 kebiasaan yang kalau seorang muslim dia mampu menjaga dengan baik ya, pasti akan masuk surga. Jadi kebiasaan ini ringan, tapi sedikit yang mampu mengamalkannya. Di antaranya bertasbih kepada Allah 10 kali ya setelah beres sholat, kemudian bertasbih 10 kali, kemudian bertakbir 10 kali ya. Kemudian Abdullah bin Amr melihat Rasulullah menghitungnya dengan tangannya gitu ya. Nah kemudian beliau bersabda, jadi jumlahnya itu 150 yang diucapkan kata Nabi, dan 1500 kalau dalam timbangannya, kalau dalam ucapan hanya 150 gitu ya. Dan sama ketika mau tidur pun harusnya kita baca ini ya, tasbih, takbir, tahmid 100 kali kalau mau tidur. Jadi sebelum tidur itu subhanallahnya ya, takbir, tahmid 100 kali, jadi jumlahnya hanya 100 yang diucapkan tetapi menjadi 1000 di timbangan, pahalanya jadi 1000 kan. Nah jadi kalau mau tidur sama ya, tadi diucapkan 100 kali dan pahalanya 1000 dalam timbangan. Kata Nabi, siapa di antara kalian coba yang melakukan 2500 keburukan sehari semalam gitu, nggak diampuni. Misalnya mereka berkata bahwa bagaimana mungkin kami tidak akan menjaga 2 kebiasaan ini gitu ya. Sehingga beliau bersabda, tapi nggak gitu juga kata Rasul, nggak semudah yang kalian bayangkan ya. Misalnya kita mau tidur 100 kali ya, tadi tasbih, tahmid gitu ya, takbir gitu, nggak semudah itu, karena setan tadi terus mendatangi ya. Ketika sholat dibisikkan, ingat ini nih, ingat itu, ingat ini, ingat itu gitu ya. Udkur hadza gitu ya. Ingat yang harus tergesa-gesa karena kita harus sampai sekolah secepat mungkin misalnya. Kemudian ingat berbagai halnya belum selesai. Nah itu setan membisikkan ya. Sama mau tidur juga setan membisikkan gitu ya. Kayak mudah kan, kayak mudah tasbih, tahmid ya, takbir 100 kali gitu ya, sehingga pahalanya menjadi 1000 di timbangan. Tetapi setan tadi senantiasa membisiki sehingga kita tertidur aja gitu ya tanpa melakukannya. Nah ini tadi ya, bahwa maksud dari 150 itu maksudnya jumlah zikir yang diucapkan setelah sholat 5 waktu ya sehari semalam. Kemudian 1500 ini karena tadi kan kita tahu bahwa setiap satu kebaikan itu bi asri amsalihah, dilipat gandakan menjadi 10 kan. Nah sehingga seperti ini. Kemudian selanjutnya, nah ini juga ya, man qala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah barang siapa yang berzikir ini ya, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir fi yaumin mi'atu marrah ya, dalam seharinya 100 kali, kanat lahu adalah asyri riqab. Nah, sama dengan memerdekakan 10 hamba sahaya. Nah ini luar biasa ya, hanya dengan mengucapkan gitu ya 100 kali. Wa kutibat lahu mi'atu hasanah wa muhiyat anhu mi'atu sayi'ah ya, dihapus 100 dosa, dicatat 100 kebaikan. Wa kanat lahu hirzam minasyaitan yaumuhu zalik hatta yumsiya. Nah itu lagi, walam ya'ti ahadun bi afdal mimma ja'a ila rajulun amil aktsar minhu. Nah jadi tadi ya pahalanya luar biasa, diberikan perlindungan dari setan ya dari pagi sampai sore.
Kemudian tidaklah seseorang melakukan lebih utama dari apa yang disebutkan itu kecuali orang yang melakukan lebih banyak dari itu. Ini ya, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir fi yaumin mi'atu marrah, dalam sehari 100 kali. Pahalanya luar biasa. Jadi masih banyak lagi ya, apalagi ini nih yang sangat ringan lagi, kalimatani khafifatani ala lisan saqilatani fil mizan habibatani ila rahman subhanallahil azim subhanallah wa bihamdi. Kalau kita biasanya bacanya subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim, biasanya suka gitu dibacanya ya. Tapi di sini di riwayat Bukhari Muslimnya seperti itu, kalimatani, dua ucapan, khafifatani yang ringan ala lisan di lisan, saqilatani fil mizan, tapi sangat berat di timbangan ya, habibatani ila rahman. Jadi dicintai, dua kalimat ini sangat dicintai oleh Allah yang Maha Pengasih ya. Itu tadi subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdi. Ini subhanallah ya, bahwa mudah-mudahan di Ramadan ini lisan kita benar-benar basah dengan zikrullah ya. Bahwa Abu Hurairah juga menegaskan bahwa hina yusbih wa hina yumsi, barang siapa yang setiap pagi dan sorenya berdoa ya, berzikir ini subhanallah wa bihamdi mi'ata marrah. Nah, subhanallah wa bihamdi dengan 100 kali, lam ya'ti ahadun yaumal qiyamah bi afdal mimma ja'a bihi illa ahadun qala mithla ma qala au zada alaih. Nah, jadi barang siapa yang setiap pagi, setiap sore zikir ini ya subhanallah wa bihamdi 100 kali, maka seseorang tidak akan datang pada hari kiamat dengan membawa sesuatu yang lebih utama dari apa yang dibawanya, melainkan seseorang yang berkata seperti yang diucapkannya itu atau lebih banyak lagi. Nah, ini akan mendapatkan keutamaan yang luar biasa ya. Nah, kemudian di sini ya, di dalamnya itu terkandung perintah untuk berzikir terus-menerus secara teratur gitu ya. Bahwa meskipun seluruhnya ya taklif atau kewajiban yang diberikan itu terasa berat bagi manusia, namun pasti zikir ini mudah dan ringan, tetapi luar biasa berat di timbangan gitu ya. Seperti beratnya amal-amal yang sulit. Kalau dibandingkan itu seperti beratnya amal-amal yang sulit. Maka seharusnya kita nggak boleh mengabaikan gitu ya. Dibanding dengan yang lain kita harus beramal, persiapan apapun, ini kan hanya tinggal menyampaikan saja ya. Subhanallah wa bihamdi misalnya. Nah, kemudian di sini ada pengkhususan menyebutkan tadi ya, dicintai oleh Allah Ar-Rahman ketimbang asma lainnya, karena untuk mengingatkan keluasan rahmat Allah gitu, bahwa Allah itu membalas amal yang sedikit dengan pahala yang banyak gitu. Nah, tadi dengan kata-kata hadisnya dengan nama Allah yang dipilihnya Ar-Rahman, ini untuk menunjukkan kepada kita bahwa Allah itu begitu luas rahmatnya gitu ya, bahwa Allah itu mampu gitu, saking luasnya rahmat Allah itu membalas amal yang hanya sedikit dengan pahala yang banyak. Karena di dalamnya tentu saja kan ada tasbih ya, pensucian, ada takbir pengagungan, ada tahmid pujian kepada Allah gitu ya. Bahwa dari Mus'ab bin Sa'ad, dia berkata bahwa ayahku memberitahuku, dia berkata bahwa kami pernah berada di samping Rasulullah, ayu ajizu ahadukum ayyaksi bakulla yaum alfa hasanah fa as'alahu sa'il min julasahi kaifa yaksibu ahaduna alfu hasanah qala yusabbihu mi'ata tasbihah fayuktabu lahu alfu hasanah au yuhattu anhu alfu khati'ah. Jadi kata Rasul ya, apakah salah seorang di antara kalian tidak mampu mencari 1000 kebaikan setiap harinya, kata Rasul ya. Jadi menegaskan bahwa betapa pahala dari zikir ini luar biasanya. Apakah salah seorang di antara kalian nggak mampu mencari 1000 kebaikan di setiap harinya, kata Rasulnya. Bahwa seseorang yang ada dalam majelis bertanya sama Nabi, bagaimana salah seorang dari antara kami bisa mendapatkan 1000 kebaikan gitu. Masa iya sehari gitu ya dapat 1000 kebaikan dengan amal soleh seperti apa, coba nggak kebayang sama dia. Benar Rasulullah menjawab, nah, hendaklah dia bertasbih 100 kali ya, sehingga ditetapkan baginya 1000 kebaikan. Cukup dengan tasbih 100 kali itu adalah
kita sudah melakukan 1000 kebaikan dan dihapus 1000 kesalahan. Ini ya hadis riwayat Muslim. Nah, kemudian apalagi Sayyidul Istighfar ya. Jangan sampai nih di bulan Ramadan ini kita terlupakan Sayyidul Istighfar kita ya. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani. Allahumma ya Allah anta rabbi. Engkau itu Rabbku, la ilaha illa anta khalaqtani. Tiada Tuhan kecuali Engkau, khalaqtani, Engkau yang menciptakanku. Wa ana abaduka, aku itu hambamu ya Allah. Wa ana ala ahdika, aku berada dalam janjimu ya, terikat dengan janjimu. Mastata'tu, aku akan lakukan semampuku ya. A'udzubika min syarri ma sana'tu, aku berlindung kepadamu ya Allah dari kejahatan apa yang aku perbuat. Abu'ulaka bi ni'matika alayya, aku akui bahwa betapa nikmatmu ya yang kau berikan kepadaku itu kami akui ya. Wa abu'ulaka bi dzambi, kami akui ya dosa-dosa kami. Faghfirli gitu ya, maka ampunilah aku. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, karena tidak ada yang mampu mengampuni ya dosa kecuali Engkau ya Allah. Qala wa man qalaha minan nahar, nah barang siapa yang berdoanya di siang hari ya, muqinan, dengan perasaan yakin ya, jangan hanya di lisan saja baca ini tetapi tidak dimasukkan ke dalam hati dan pikiran kita, karena seyogianya zikir itu kan ingat, itu harus nyambung antara lisan dengan pikiran dengan hati, itu nyambung gitu ya. Muqinan, dengan perasaan yakin ya, biha, dengan apa yang tadi dibaca Sayyidul Istighfar tadi. Famata min yaumihi, maka ketika meninggal di hari itu, qabla ayyumsiya fahuwa min ahlil jannah. Nah ya, sebelum sore ya, maka dia termasuk ahli syurga. Wa man qalaha minal lail, barang siapa yang membacanya di waktu malam, wa huwa muqinun biha, dan dia meyakini dengan hal itu, famata qabla ayyusbiha fahuwa min ahlil jannah. Nah sebelum subuh ya meninggalnya, maka dia termasuk ahli syurga. Jadi jangan sampai ditinggalkan ya doa Sayyidul Istighfar. Ini doanya istighfar yang paling mulia ya, karena luar biasa doa ini menghimpun semua makna taubat dalam diri kita ya, bahwa berada dalam sumpah dan janji Allah ya, bahwa betul-betul kami itu berada dengan apa yang kami sumpahkan dan kami janjikan kepadamu ya Allah, berupa keimanan kami, keikhlasan kami, ketaatan kami kepadamu ya Allah, menurut kesanggupan kami gitu ya. Nah, di antara syarat ketaatan di sini adalah mengakui bahwa diri kita itu lemah, diri kita itu serba terbatas gitu. Dalam melaksanakan kewajiban untuk memenuhi hak-hak Allah itu kita terbatas gitu. Nah, di sini kata abu'u artinya bahwa kita mengakui gitu. Nah, subhanallah sekali ya, bahwa luar biasa. Kemudian terakhir ini di zikir dan doanya masih ada sebetulnya ini pahala untuk besok mungkin ya ini, tapi tanggung yang zikir dan doa. Man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi asyran, barang siapa yang bersolawat kepadaku ya sekali, maka Allah bersolawat kepadanya 10 kali. Nah, ketika kita membahas kan setiap pagi misalnya ada hadis, tentu saja kita ketika menyubatkan Rasulullah pasti ada sallallahu alaihi wasallam. Minimalnya ketika kajian itu, ketika disebut Nabi ya, kita menyebut sholawat kan. Nah itu luar biasa. Jadi sholawat Allah kepadanya itu berupa apa? Berupa penganugerahan ya kepada manusia, rahmat, dilipat gandakan pahalanya. Kemudian ini dari Ummu Salamah ya, sesungguhnya dia berkata, aku pernah mendengar Rasulullah bersabda, ma min muslim tusibuhu musibah fayaqulu ma amarahullah. Barang siapa yang setiap muslim ditimpa musibah, kemudian dia mengucapkan seperti apa yang Allah perintah, yaitu inna lillah, sesungguhnya kami ini adalah milik Allah, wa inna ilaihi rajiun, sesungguhnya kepadanya kami kembali. Dan di musibah itu harus disunahkan baca ini ya, Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha illa akhlafallahu lahu khairan minha. Jadi ketika dapat musibah baca istirja ya, bahwa sesungguhnya kami itu milik Allah, sesungguhnya kepadanya kami kembali. Ya Allah, lindungilah aku dari musibah ini, gantilah kebaikan dari musibah itu bagiku. Nah pasti Allah gantikan dari musibah itu dengan kebaikan yang lebih darinya gitu ya. Nah luar biasa sekali ya, bahwa ini mungkin karena udah sangat siang, besok akan kita lanjutkan ya. Ini masih ada juga beberapa pahala lainnya yang harus kita perdalam juga, kita ingatkan ya, tentang sedekah, tentang nafkah, tentang jihad. Insya Allah kita akan lanjutkan kajian amalan ringan tetapi pahala luar biasa. Kita tamatkan saja besok ya, sedikit demi sedikit saja. Yang terpenting
eh, semuanya dalam rangka memperbaiki ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini. Walaupun ini sesuatu yang sudah bosan dikaji, tetapi barangkali Allah memberikan hidayah kita. Itu sebetulnya ini sudah pernah dibahas, tetapi hidayah Allah tidak tahu kapan Allah memberikannya kepada kita ya misalnya. Jadi jangan pernah kita bosan untuk mempelajari sebuah hadis, sebuah ayat. Barangkali Allah memampukan kita untuk mengamalkannya itu kapan kita tidak tahu ya. Nah jadi bismillah saja kita bahas sesuatu hal yang keseharian kita yang sebetulnya kita juga sudah menjalankannya gitu ya. Bagi yang sudah istiqomah menjalankannya, mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan lebih istiqomah lagi. Bagi yang belum, mudah-mudahan kita sama-sama ya berupaya, berikhtiar, memohon kepada hidayah taufik dari Allah supaya dimampukan kita hal-hal sederhana tapi mampu kita lakukan dengan baik. Mungkin hanya itu saja. Saya mohon ampun sama Allah. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya sendiri. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillahirun kasiron pada Al-Mukarramah Muda Dr. Fenty yang telah memberikan ilmunya kepada kita semua tentang pahala, tentang amalan kecil tetapi pahalanya besar. Semoga kita semua bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari, dalam bermuamalah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita semua diberikan hidayah taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baiklah Bapak Ibu dan seluruh partisipan yang dirahmati Allah, alhamdulillah kajian hari ini telah selesai. Marilah kita sama-sama tutup dengan membaca istighfar 3 kali, doa kafaratul majlis dan hamdalah bersama. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullah khairan katsiran, barakallahu fiik. Semoga besok kita bisa dipertemukan lagi di majlis ilmu ini. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, izin keluar.